Sekarang kita akan menyusun matriks probabilitas transisi. Dalam hal ini contohnya adalah pada kasus pergeseran pelanggan. Nah, jadi pertama kali dalam Markov itu yang harus kalian buat itu adalah matriks probabilitas transisinya ya. Nah, untuk memperoleh matriks probabilitas transisi atau nanti dinotasikan dengan matriks P, itu diperlukan pengamatan yang teliti terhadap kondisi sistem yang diamati pada satu periode ke periode berikutnya. Jadi di sini pada Markov, satu periode itu adalah satu periode pengamatan. Jadi kalau di sini kasusnya adalah pergeseran pelanggan suatu produk, nah, karena di sini contohnya adalah misalkan ya, di suatu daerah dipasarkan 4 merek sabun deterjen, misalkan merek A, B, C, dan D. Jadi di sini konteksnya adalah penggunaan sabun deterjen. Nah, periode penggunaan sabun deterjen kira-kira yang logis itu adalah misalkan per bulan. Jadi kita mengamati responden itu misalkan pada bulan pertama, lalu nanti kita lihat lagi pada bulan kedua bagaimana. Apakah terjadi perubahan penggunaan sabun deterjen atau tidak. Dan respondennya itu adalah orang yang sama ya. Jadi di sini yang namanya matriks probabilitas transisi artinya kita melihat transisi yaitu perubahan. Perubahan penggunaan si responden tadi pada periode 1 ke periode berikutnya yaitu periode kedua. Nah, dalam hal ini konteksnya adalah sabun deterjen. Jadi misalkan kita tanya pada saat belanja bulanan pada bulan Januari, dia beli merek sabun apa? Nanti kita tanya lagi pada bulan Februari ketika belanja bulanan misalkan sabun deterjen apa sih yang digunakan. Nah, periode ini tidak saklek harus per bulan. Nah, kalau misalkan kasusnya adalah penggunaan merek laptop misalkan, sangat tidak logis kalau periodenya itu adalah per bulan karena ya yang namanya laptop kan tidak akan berganti setiap bulan gitu ya, peluangnya sangat kecil berganti per bulan. Misalkan kalau laptop yang disurvei mungkin penggunaan periodenya adalah per 2 tahun atau per 3 tahun misalkan ya. Nah, tapi kalau misalkan penggunaan barang-barang yang lain, jadi nanti kita sesuaikan periodenya secara logis, apakah misalkan harian, mingguan, bulanan, atau mungkin 6 bulanan per tahun, dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan kondisi apa sih yang kita amati. Oke ya. Nah, di sini kita membahas adalah pergeseran pelanggan dari 4 merek sabun deterjen, yaitu merek A, B, C, dan D. Jadi kita hanya melihat asumsikan hanya 4 merek sabun. Artinya di luar A, B, C, D kita tidak di luar bahasan gitu ya. Nah, tabel berikut menunjukkan data jumlah pelanggan masing-masing merek pada periode pertama. Lalu perubahan jumlah langganan yang terjadi pada satu periode, artinya dari periode pertama ke periode kedua. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tabel ini menyatakan, pertama kita lihat dari kolom 1 dan 2 ya. Jadi, merek sabun deterjen yang digunakan adalah A, B, C, dan D. Nah, pada periode pertama, misalkan pada bulan Januari, kita survei 1.000 orang. Ternyata dari 1.000 orang ini, 220 orang menggunakan merek A. Lalu, 300 orang menggunakan merek B. 230 orang menggunakan merek C. Dan 250 orang menggunakan merek D. Nah, orang yang sama, 1.000 orang ini, kita tanya lagi pada periode kedua. Nah, ternyata berubah. Merek A itu yang menggunakan ada 225 orang. Merek B 290 orang, merek C 230 orang, dan merek D 255 orang. Nah, dalam menyusun matriks probabilitas transisi, itu bukan hanya dilihat jumlah periode 1 dan jumlah periode 2, tapi yang penting itu adalah dilihat bagaimana perpindahannya. Jadi bisa jadi jumlah ini adalah orang yang sama, bisa jadi orang yang berbeda gitu. Nah, maka kita ada yang namanya perubahan selama periode, artinya pindah ke dan pindah dari. Maksudnya adalah, misalkan saya bahas di merek A ya. Pada periode 1 itu yang menggunakan merek A ada 220 orang.
Nah, ternyata yang pindah ke merek A, pindah ke itu adalah yang tadinya bukan merek A, tadinya misalkan pada periode 1 menggunakan merek B, C, atau D. Tapi pada periode 2 dia pindah ke merek A. Itu ternyata sebanyak 50 orang. Sedangkan yang pindah dari merek A, artinya periode 1 dia menggunakan merek A, periode 2 dia menggunakan B, C, atau D. Jadi pindah dari merek A. Itu adalah 45 orang. Oke, jadi dari data ini awalnya adalah 220 orang. Kebayang ya, awalnya 220 orang pada periode pertama. Nah, pada periode kedua pindah ke A itu 50 orang. Artinya 220 orang ini ditambah 50 orang. Tapi ada yang keluar dari merek A ke B, C, atau D, yaitu sebanyak 45 orang. Jadi 220 ditambah 50 dikurangi 45. Maka jumlah pengguna pada periode 2 pada merek A itu adalah 225. Seperti itu. Jadi yang dilihat datanya itu bukan hanya jumlah pada periode 1 dan periode 2 saja, tapi bagaimana transisinya, perubahannya. Begitupun yang di merek B. Periode 1 awalnya ada 300 orang. Tapi ternyata pada periode 2 yang pindah ke merek B itu ada 60 orang. Tapi ternyata yang pindah dari merek B ke merek lain, A, C, atau D itu ada 70 orang. Maka jumlah pengguna pada periode kedua pada merek B itu adalah 290 orang. Ini diperoleh dari 300 ditambah 60 tapi dikurangi 70. Hasilnya adalah 290. Oke, jelas ya. Jadi totalnya tetap 1000. Nah, jadi di sini jumlah langganan merek A ada 220 orang. Nah, selama periode berlangsung terjadi perubahan, yaitu responden yang semula tidak memilih A beralih ke merek A sebanyak 50 orang. Sebaliknya, yang dari semula memilih merek A berubah menjadi langganan merek lain sebanyak 45 orang. Maka pada akhir periode atau awal periode kedua, jumlah langganan A itu sebanyak 225 orang. Jadi di sini 220 ditambah 50 dikurangi 45. Jelas ya? Nah, sekarang dari data ini bisa kita detailkan lagi. Oke, kalian ingat ya di sini ya, 220 orang, 50 orang, 45 orang, 225 orang. Nah, ternyata detailnya seperti ini. Jadi ketika bertanya itu lebih detail lagi ya. Nah, ternyata dari jumlah 220 orang pengguna merek A tadi, nah pada periode kedua, tambahan dari merek B itu ada 40 orang. Kalau tambahan dari merek A berarti kan ini tetap ya. Berarti bukan tambahan namanya, maka ditulisnya 0. Jadi tambahan dari merek B itu ada 40 orang. Artinya pada periode 1, 40 orang ini dia menggunakan merek B. Tapi pada periode 2 dia menggunakan merek A. Itu sebanyak 40 orang. Sedangkan tambahan dari merek C ternyata 0 orang. Berarti nggak ada yang dari C pindah ke A. Nah, ini tambahan dari merek D itu ada 10 orang. Artinya terjadi 10 orang yang berubah. Awalnya menggunakan merek D, dia menggunakan merek A. Oke, jadi 40B, 0 dari C, 10 dari D itu adalah pendetailan dari si 50 orang yang ini. Awalnya kan pindah ke nya 50 orang ya. Ternyata 50 orang itu adalah dari 40 dari B dan 10 dari D. Nah, pengurangan ke merek A itu nggak ada ya, dari A ke A itu berarti bukan pengurangan ya, tetap artinya. Dari A dia berpindah ke merek B itu ada 20 orang. Jadi awalnya di A pindah ke B. Pada periode 2 ada 20 orang. Yang pindah ke C itu 10 orang. Dan yang pindah ke D itu ada 15 orang. Jadi di total itu yang awalnya menggunakan merek A, lalu beralih ke merek B, C, dan D itu adalah 20 tambah 10 tambah 15, yaitu 45.
Ini adalah pendetailan dari pindah dari 45 orang ini. Jelas ya? Oke, maka jumlah langganan periode 2 adalah 225. Cara yang sama kita bisa baca untuk merek B, C, dan D. Kita bisa lihat elemen diagonal ini adalah 0. Kenapa? Karena ini adalah dari merek A tambahan ke merek A. Dari merek A pindah ke merek A, itu kan 0 ya, berarti dia tetap. Oke, nah dari sejumlah 220 langganan merek A pada periode pertama telah beralih menjadi langganan B sebanyak 20 orang. Ini ya. Menjadi langganan C sebanyak 10 orang. Dan menjadi langganan D sebanyak 15 orang. Maka jumlah langganan pada periode pertama yang memilih A dan pada periode kedua masih tetap memilih A, artinya yang konsisten dari A ke A itu adalah 220 orang dikurangi 20 dikurangi 10 dikurangi 15. Maka yang konsisten dari A ke A itu adalah 175 orang. Jelas ya? Jadi di sini kita akan menghitung berapa sih yang konsisten menggunakan merek A pada periode 1 dan periode 2. Ternyata ada 175 orang. Yang ini bagaimana? Yang ini nggak usah dipikirin karena ini adalah tambahan dari. Artinya awalnya dia bukan di merek A. Nah, kita di sini akan mencari berapa sih yang konsisten. Artinya awalnya di A dan pada periode kedua di A juga. Maka kita kurangi dari 220 di periode 1 ini dikurangi dengan yang pindah ke merek lain. Dikurangi 20, dikurangi 10, dikurangi 15. Hasilnya adalah 175. Dengan kata lain, probabilitas bahwa langganan A pada periode pertama tetap menjadi langganan merek A itu adalah 175 per 220, yaitu sama dengan 0,796. Oke, nah ini kita bisa tuliskan, jadi ini adalah tahapan untuk membuat matriks probabilitas transisi. Jadi kita menghitung berapa sih orang yang menggunakan merek A pada periode pertama, lalu pada periode 2 juga menggunakan merek A. Begitupun nanti yang merek B. Berapa sih yang menggunakan merek B di periode 1 dan menggunakan periode 2 menggunakan B lagi. Dan yang C dan D juga begitu. Nah, maka dihasilkan angka-angka seperti ini. Jadi ini 175 ini adalah orang yang konsisten pada periode 1 menggunakan merek A, pada periode 2 juga menggunakan merek A. Jadi pada matriks probabilitas transisi ini, jadi kita ini akan membuat matriks probabilitas transisi. Tahapannya adalah kalian buat matriks seperti ini. Ini adalah periode 1 pada baris dan periode 2 pada kolom. Jadi ini bacanya adalah 175 ini adalah pada periode 1 menggunakan A, pada periode 2 menggunakan A lagi. Sedangkan ini 20 itu adalah yang pada periode 1 menggunakan A, pada periode 2 menggunakan B, yaitu 20. 20 ini diperoleh dari sini ya. Yang dia pindah dari A ke B. Gitu ya, pengurangan ke merek B. Lalu dari A ke merek C itu ada 10. Dari A ke D itu ada 15. Maka di sini dituliskan 20, 10, 15. Totalnya ada 220. Lalu yang B ke A ternyata ada 40 orang. B tetap di B itu ada 230 orang. B ke C itu ada 5 orang. B ke D itu ada 25 orang. Jadi di sini 40, 230, 5, 25. Ini diperoleh dari sini. Nih, 40 dari B ke A, lalu B tetap di B itu adalah 300 dikurangi 40, dikurangi 5, dikurangi 25. Hasilnya adalah 300 dikurangi 70 ya, yaitu 230. Terus nanti di sini B ke C ada 5, B ke D ada 25. Oke, seperti ini ya. Totalnya 300. Dan seterusnya yang C maupun yang D. Nah, setelah kalian merekap ini, baru kita hitung probabilitasnya.
yaitu dengan cara 175 ini kita bagi dengan 220, hasilnya adalah 0,796. 20 kita bagi dengan 220. 220 ini adalah pengguna periode 1 yang menggunakan merek A. Jadi 20 per 220 yaitu 0,091. Lalu 10 per 220 yaitu 0,046. Dan seterusnya. Jadi kita bagi dengan total pengguna merek di periode 1. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi ini contohnya 0,04 ini itu adalah 10 dibagi 250. Oke. Nah, hasil dari tabel ini kita tulis ulang di sini. Maka matriks probabilitas transisi dari periode 1 ke periode 2 itu adalah ini. Kita tuliskan dalam bentuk matriks. Seperti itu. Jadi, langkah untuk membuat matriks probabilitas transisi itu adalah kalian mendetailkan dulu perubahan. Ini seperti ini ya. Dari suatu merek ke merek lain pada periode 1 ke periode 2. Periodenya itu disesuaikan dengan produknya ya. Per minggu, per bulan, per tahun, atau pada selang waktu tertentu. Lalu kalian bagi dengan total pengguna pada periode pertama. Dapatlah matriks ini, itu adalah matriks probabilitas transisi periode 1 ke periode 2. Notasinya adalah P. Nah, selanjutnya dari matriks probabilitas transisi P tadi, kita bisa melihat perubahan dari periode 1 ke periode 3. Kalau P itu adalah periode 1 ke periode 2. Maka sekarang kalau kita mau melihat matriks probabilitas transisi periode 1 ke periode 2, itu adalah P2. Hati-hati ya, ini 1 ke 3. Itu adalah P2. 1 ke 2 itu adalah P1. Jadi notasi P itu adalah N-1-nya ya, dari periode ke-nya, ke N-nya. Jadi P2, maka itu adalah matriks P dikalikan matriks P. Jadi ini adalah perkalian matriks. Hasilnya adalah ini. Ini adalah P2. Oke. Apa yang dimaksud dengan P2? P2 itu adalah, misalkan ini, 0,6483 ini adalah peluang atau probabilitas pengguna merek A. Jadi di sini kan awalnya adalah A, B, C, D. Lalu ke kolom juga A, B, C, D kan gitu ya. Jadi ini adalah 0,6483 atau 64,83% ini itu adalah probabilitas orang yang menggunakan merek A pada periode 1, lalu pada periode 3 dia menggunakan merek A lagi. Sebanyak 64,83%. Sedangkan ini 0,1512 atau 15,12% itu adalah probabilitas pada periode 1 dia menggunakan merek A, sedangkan pada periode 2 dia menggunakan merek B. Jadi di sini P2 tanpa melihat kondisi pada periode kedua, kita bisa melihat probabilitas pengguna suatu merek pada periode ketiga. Itu adalah P2. Nah, selanjutnya kita bisa cari probabilitas transisi periode 1 ke periode 5. Oke, berarti kalau misalkan periode 1 ini adalah bulan Januari, kita bisa melihat peluang penggunaan suatu merek pada bulan Mei misalkan, pada periode kelima. Maka yang kita cari adalah P4. P4 itu adalah P kuadrat dikalikan P kuadrat. Inilah hasilnya P pangkat 4. Ini adalah probabilitas periode 1 ke periode 5. Jadi di sini relasinya 4 padahal sebenarnya ke periode 5 ya. Jadi di sini adalah prediksi atau probabilitas nanti pada bulan Mei yang tetap menggunakan merek A. Pada bulan Januari dia menggunakan merek A, pada bulan Mei dia menggunakan merek A lagi, itu adalah 46,23%. Seperti itu. Lalu yang ini misalkan 0,2566. Ini artinya adalah probabilitas yang pada bulan Januari, pada periode 1 dia menggunakan merek C,
Ini kan baris ketiga ya, berarti merek C. Lalu nanti pada periode kelima, pada bulan Mei, dia menggunakan merek B. Kolom kedua ini merek B, itu adalah 25,66%. Seperti itu. Jadi tanpa melihat penggunaan pada bulan Februari, Maret, April, kita bisa memprediksi penggunaan pada bulan Mei. Gitu. Begitupun ini misalkan pada periode ke-9, maka kita cari P8. P8 itu adalah P pangkat 4 dikalikan P pangkat 4. Ini adalah hasilnya. Berarti ini adalah pada bulan ke-8. Gitu, itu bulan Agustus ya. Nah, ini adalah P16. Berarti ini adalah periode 1 ke periode 17. Kita kali-kalikan terus sampai mencapai yang namanya kondisi equilibrium. Ini adalah periode 1 ke periode 33. Maka kita cari P32. P32 itu adalah P16, 18 kali 18 ya. 16 kali P16. Lalu, nah di sini adalah periode 1 sampai periode ke-65. Maka kita cari P64, yaitu P32 dikalikan P32. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini kondisinya angkanya sudah sama. Ya, ini walaupun beda dikit ya. Oke, ini kondisinya angkanya sudah sama. Inilah yang disebut dengan kondisi equilibrium. Artinya, kondisinya sudah stabil. Jadi, matriks probabilitas transisi pada interaksi ke-64 itu sudah stabil. Artinya, pada periode ke-65 dia sudah stabil. Terlihat bahwa setiap kolom memiliki angka yang identik, mirip. Artinya, probabilitas pergeseran pelanggan ke merek tertentu adalah tetap, tanpa memandang merek yang digunakan pada periode sebelumnya. Jadi maksudnya adalah ini, pada bulan ke-65, ya ini periode ke-65 ya, pada bulan ke-65, yang akan menggunakan merek A itu sudah tetap, yaitu sekitar 22,74%. Tanpa melihat pada periode 1 dia menggunakan merek apa. Jadi ini kita bacanya adalah pada periode 1 dia menggunakan merek A. Pada periode ke-65 dia menggunakan A, ada 22,74%. Lalu di sini yang menggunakan merek B pada periode 1 dan nanti dia akan menggunakan merek A pada periode ke-65 ada 22,74% juga. Yang menggunakan merek C pada periode 1 lalu nanti menggunakan merek A pada periode ke-65 itu ada 22,74 juga. Dan di sini yang menggunakan merek D pada periode 1 tapi nanti akan menggunakan merek A pada periode 65 itu ada 22,74% juga. Jadi di sini tanpa memandang merek yang digunakan pada periode 1, kita bisa memprediksi itu ada sekitar 22,74% yang menggunakan merek A di periode ke-65. Begitupun baca yang ini, artinya ada 26,83% yang akan menggunakan produk B pada bulan ke-65. Ini untuk produk C, 23,61%. Dan produk D itu ada 26,79%. Oke, inilah yang dinamakan dengan kondisi equilibrium. Jadi kalau kalian diminta mencari kapan kondisi equilibriumnya, kalian kali-kalikan matriksnya sampai kondisinya angka-angkanya identik. Seperti itu.